Kristus. Hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah bersama dalam upaya mengembangkan iman, kasih, dan pengharapan kita. Untuk itu, marilah kita menghadap hadirat Allah dalam ketenangan dan kekudusan, memohon agar hati dan pikiran kita, demikian juga tubuh, roh, dan jiwa kita sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan di sepanjang ibadah ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 11 ayat 1 sampai ayat 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh tangan-Tangan-Nya, oleh tangan yang kudus. Sebab itu aku menyanyikan syukur bagi-Mu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau telah menyediakan keselamatan dan kehidupan kepada kami melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk mengajari dan menguatkan kami dalam menyanyikan nama-Mu yang kudus melalui puji-pujian dan syukur kami akan kasih dan kemurahan-Mu. Engkaulah yang layak dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 yang bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari BNHKI nomor 17 ayat 1 ditambah ayat yang keempat. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami,
sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami terhadap Engkau dan terhadap sesama. Kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Ya Allah, janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela, agar kami mampu bersyukur atas segala kasih dan berkat-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibir kami, supaya mulut kami memberitakan puji-pujian kepadamu, dan selalu berdoa hanya kepadamu. Kami percaya bahwa korban sembelihan kepadamu ialah hati yang hancur, dan hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina. Ya Allah, lakukanlah kebaikan kepada kami menurut kerelaan hati-Mu, sehingga kami akan semakin mengenal betapa besar berkat-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun bagi kami, di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 417, ayat 1 dan ayat 3. Epistel bagi kita pada minggu hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkannya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa,
Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah kasih yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan menista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NT nomor 127 ayat 2 tambah 3. sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasulik ini, sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 474 ayat 1. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa Sorgawi yang melampaui akal dan budi manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita pada Minggu Kantate hari ini, yang terambil dalam kitab Wahyu pasal 12, dimulai dari ayat yang ke-10 hingga ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut, kita menyanyikan firman-Mu menjadi terang.
Salam, selamat hari Minggu, salam sehat, selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya pada hari ini, sukacita Tuhan senantiasa ada dalam diri kita, walaupun mungkin sebahagian kita masih harus beribadah di rumah-rumah, tetapi kiranya itu tidak menjadi penghambat bagi kita untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian baru sesuai dengan arti kantate yang adalah nama minggu kita pada hari ini. Saudara yang kekasih, mari kita dengarkan firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan pada khotbah hari ini adalah sebuah penggambaran tentang peperangan yang terjadi antara jemaat dan antikristus. Peperangan itu telah dimulai dari langit. Bisa kita baca pada pasal 12, dari ayat yang pertama hingga ayat 11. Dan kemudian berlanjut sampai ke padang gurun. Bisa kita baca pada ayat 12 dan seterusnya. Dalam teks sebelumnya, telah dibahas tentang terjadinya peperangan di sorga, yaitu peperangan antara Mikael dan malaikat-malaikatnya melawan naga dan malaikat-malaikatnya. Peperangan ini dimenangkan oleh Mikael dan para malaikatnya, dan naga beserta malaikat-malaikatnya itu dilemparkan ke bumi dari sorga, sebab tidak ada lagi tempat bagi mereka di sorga. Jemaat yang terkasih, persoalannya sekarang adalah, bukankah bumi merupakan tempat bagi perempuan yang telah melahirkan anak, yang akan menggembalakan semua bangsa, seperti dikatakan pada ayat yang kelima? Ya benar. Itu sebabnya pada ayat 13 hingga ayat 18 diberitakan juga bagaimana naga itu sangat marah kepada perempuan yang melahirkan anak itu dan hendak memburunya. Namun firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan bumi menolong perempuan itu, sehingga ia tidak tenggelam oleh luapan air yang disemburkan oleh naga itu. Melihat perempuan itu masih hidup, maka kemarahan naga itu pun semakin beringas. Ia pun pergi untuk memerangi keturunan perempuan itu, yaitu mereka yang hidup menurut hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Demikianlah nats ini menjelaskan kepada kita tentang gambaran jemaat. Saudara yang kekasih, dalam nats ini juga digambarkan tentang siapa musuh jemaat itu. Ia digambarkan sebagai seekor naga perkasa yang menakutkan. Ini memiliki arti bahwa musuh jemaat itu memiliki sifat yang buas dan kejam. Bahwa naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, musuh jemaat itu, yaitu naga atau setan itu, selalu berjaga-jaga atau sedang berjaga-jaga untuk menghancurkan jemaat. Bahkan sebenarnya itu telah terjadi sejak kelahiran jemaat di atas bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih, perhatikanlah nasihat dari firman Tuhan melalui khotbah ini. Disebutkan bahwa si perempuan berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Anak ini dijaga dengan baik. Siapakah yang dimaksud dengan anak? Yang dimaksud dengan anak adalah jemaat itu sendiri. Dan ibu yang melahirkan anak itu adalah iman. Iman kekristenan. Yang dikatakan bahwa sejak anak lahir, atau sejak kekristenan itu lahir dan bertumbuh, maka sejak itu jugalah iblis atau setan berjaga-jaga untuk merampasnya, agar kekristenan atau jemaat itu mati dan tidak berkembang. Mengapa? Jawabnya adalah, sebab di dalam kekristenanlah terdapat kesaksian tentang hukum Allah dan kesaksian tentang Yesus. Disebutkan juga bahwa peperangan itu terjadi di sorga. Penting kita ketahui, saudara yang kekasih, bahwa gereja adalah kerajaan sorga yang berada di bumi. Berarti iblis sangat benci kepada gereja. Dan iblis tidak mau gereja itu bertumbuh dan menghasilkan jemaat yang baru. Iblis akan berjaga-jaga agar kekristenan itu hancur dan tidak bertumbuh, tidak berkembang.
Dan waspadalah, karena sesungguhnya peperangan itu sedang terjadi di dalam gereja itu sendiri. Dan waspadalah, karena sesungguhnya peperangan itu sedang terjadi sekarang. Perang antara gereja dan pasukan naga atau iblis. Itulah yang dimaksudkan dalam perikop kita ini. Bahwa peperangan yang tadinya terjadi di sorga, itu sekarang sedang terjadi di bumi. Ya, di tempat di mana kita berada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam khotbah kita ini telah diproklamirkan kemenangan bala tentara Allah di sorga. Bahwa iblis tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menghancurkan sorga. Sebab kerajaan sorga berada di dalam kuasa Allah yang dipimpin oleh yang diurapinya. Boleh kita baca pada ayat yang ke-10. Bahwa kuasa Allah itu telah dimateraikan di dalam kurban darah anak domba Allah. Ayat 11. Itu artinya, tidak akan ada kemenangan di bumi menuju kerajaan surga jika tidak mengalami pemateraian oleh darah anak domba. Dan mereka yang giat memproklamirkan kemenangan di dalam darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, layak bersukacita dan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa yang tidak mau mengalami kemenangan di dalam darah anak domba Allah, maka ia pantas untuk dihukum dan dibinasakan bersama dengan para iblis atau naga itu, beserta dengan para malaikatnya. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah menyelamatkan hidupmu. Ia menebus dosamu di kayu salib. Jika saudara tidak segera menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka surga tidak layak untuk saudara tempati. Hanya orang yang berkemenanganlah yang layak menerima indahnya kerajaan surga itu. Dan khotbah hari ini mengajak kita untuk tidak bermain-main dengan kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya hidup kita saat ini adalah peperangan rohani, peperangan iman. Iblis itu sangat licik. Ia tidak mau anak yang dilahirkan itu, yaitu jemaat itu, atau kekristenan itu masuk ke dalam surga. Ia mau semua orang Kristen masuk ke dalam hukuman Allah. Namun bersyukurlah, barang siapa yang mau menyanyikan keselamatan dari Tuhan, yang mau tetap setia beribadah kepada Allah, yang mewariskan iman kepada anak-anaknya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara yang kekasih, ia layak menerima kerajaan surga. Marilah berjuang untuk terus setia beribadah kepada Allah. Tentu iblis tidak akan tinggal diam. Dengan segala upaya dan dayanya, dengan segala kelicikannya, dengan segala kelihayannya, ia akan pakai segala kemampuan untuk menyesatkan kita, untuk menghancurkan iman percaya kita, termasuk dengan menggunakan segala kondisi situasi yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, keadaan kita. Tetapi berjuanglah untuk tetap setia beribadah kepada Allah. Karena ia telah lebih dahulu melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Karena ia telah bertindak lebih dahulu menyatakan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, memelihara hidup kita. Oleh karena itu, senantiasalah nyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Karena Allah mengasihi kita. Termasuk pada hari-hari ini, ketika kita mengalami berbagai macam kecemasan, berbagai kekhawatiran, berbagai pergumulan, secara khusus karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan, dalam perlindungannya kita akan aman. Karena jauh dari apa yang mampu kita pikirkan, Allah telah sediakan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu mari berkantatir, nyanyikan nyanyian baru bagi Allah, puji dan beri hormat baginya. Tuhan memberkati, shalom. Mari kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.
Bapa di sorga, Allah kami yang maha baik, kami berterima kasih bersyukur kepadamu ya Allah, atas segala perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau senantiasa nyanyikan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan, untuk memuji memuliakan namamu, mengagungkan Engkau ya Allah, sumber keselamatan kami. Kami berdoa untuk seluruh umatmu dimanapun berada, agar Tuhan yang senantiasa meneguhkan kami, menghadapi segala pergumulan yang terjadi dalam hari-hari ini, agar apapun yang kami alami hari-hari ini, boleh kami lalui dan berkemenangan. Seluruh orang-orang yang bergumul, bahkan yang terdampak COVID-19, bahkan mereka yang telah menderita, kami bawa dalam doa, agar Tuhan yang menolong mereka dalam segala pergumulan yang mereka alami. Berikan kesembuhan kepada orang-orang sakit, berikan kekuatan, topanglah orang-orang yang bergumul, karena orang-orang yang mereka kasihi, saudara-saudara mereka dalam keadaan sakit. Engkau juga Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan kami dalam situasi saat ini. Kami mohon kepadamu, Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami. Berilah hikmat kepada para pemimpin kami di tengah-tengah negeri ini, agar kiranya boleh dengan segala hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, mereka memikirkan kesejahteraan, memperhatikan segala kebutuhan rakyat, sehingga kami boleh bertahan hingga saatnya nanti musibah COVID-19 sudah berlalu dari tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percayakan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang memelihara gereja-Mu. Dengarkan doa kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Injil nomor 15 ayat 1 dan ayat 5. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami puji Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, karena kasih Setiamu dan berkat-Mu yang melimpah, kami dapat sama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, menyanyikan sukacita kami dan kebesaran nama-Mu di tengah-tengah pengalaman hidup kami masing-masing. Ya Allah, sumber sukacita yang abadi, anugerahkanlah kepada kami sukacita yang dari Engkau, kepada kami yang bergumul di tengah-tengah dunia ini, sehingga sukacita kami menjadi kekuatan kami untuk menghadapi berbagai hal yang mungkin bisa saja membuat kami lemah. Kami memohon Tuhan kekuatan dari Engkau, kami mohon penyertaan dari Engkau, karena kami mampu dan kami kuat menghadapi segala pergumulan hidup kami jika kami bersama-sama dengan Engkau.
Bapa yang Maha Baik, firman-Mu telah kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu itu. Dengan firman-Mu itu kami beroleh kekuatan. Dengan firman-Mu itu kami beroleh pengharapan bahwa pergumulan kami di dunia ini bukanlah menjadi akhir dari segala-galanya, tetapi proses yang harus kami hidupi sebelum kebahagiaan abadi Engkau berikan kepada kami. Kami membawakan dalam doa syafaat ini, ya Allah, Gereja-Mu Huria Kristen Indonesia dan para pemimpin yang memimpin di pusat sampai ke pemimpin jemaat. Kami mohon hikmat dari Engkau. Kami mohon berkat dari Engkau Tuhan untuk memberkati seluruh gereja-Mu, Gereja HKI. Bapa yang baik, kami juga membawakan dalam doa syafaat kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai desa dan dusun. Kiranya Kau juga memberikan hikmat, sehingga dengan hikmat yang dari Engkau mereka bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan mensejahterakan kami seluruhnya. Kami juga membawakan dalam doa syafaat kami seluruh jemaat, saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan hidup, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami duka cita. Tuhan, kami ini percaya Engkau menyertai mereka, Engkau melindungi mereka Tuhan, Engkau menguatkan mereka sehingga mereka mampu melewati berbagai pergumulan hidup, berbagai duka cita, dan berbagai penyakit, dan mereka kuat dengan iman hingga pada saatnya pergumulan kami selesaikan dengan baik di dunia ini. Bapa yang Maha Baik, lindungilah kami dan kuatkan kami menghadapi wabah COVID-19. Tuhan, kami akhirnya percaya bahwa kuasa-Mu lah yang mampu untuk memulihkan dunia kami ini dan ciptaan-Mu, memulihkan kesehatan kami. Tuhan, jikalaupun ada saudara-saudari kami yang kami kenal, atau keluarga kami, atau bahkan saudara-saudari kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya, Tuhan, jika mereka menghidap corona, kami mohon belas kasihan Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Engkau juga memberkati para tangan dokter, para medis, sehingga mereka bisa mampu memberikan kesembuhan dari Engkau itu kepada mereka. Kami juga Tuhan memohon pengampunan dosa terhadap dosa kami. Bermurah hatilah Tuhan dengan dosa kami. Kasihanilah kami yang lemah, kasihanilah kami yang berdosa ini Tuhan, ampuni kami. Hanya dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, kami hantarkan doa kami ini, dan dengan persekutuan Roh Kudus kami dikuatkan untuk mengaminkan doa kami ini. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Yesus
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, Tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.